Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan buat video untuk materi pertama. Video materi pertama ini saya akan coba jelaskan masalah program linear. Contoh kasusnya nanti maksimasi. Contoh kasusnya saya ambil dari modul. Saya belum buat soal sendiri dan belum buat di papan tulis ya. Mungkin untuk video berikutnya saya akan buat soal sendiri. Kemudian nanti penyelesaiannya saya akan jelaskan di papan tulis ataupun saya jelaskan saya selesaikan dengan kertas, jadi videonya itu seperti video yang sebelum-sebelumnya. Oke, hari ini saya kasih yang penjelasan melalui slide atau dari modul aja yang saya jelaskan di sini. Oke, saya share screen dulu. Oke, judul materinya program linear. Dua metode yang akan kita selesaikan nanti, kedua metode yang digunakan untuk menyelesaikannya. Yang pertama metode grafik, yang kedua dengan metode simplex. Cuma untuk 2 minggu ke depan kita akan belajar metode grafik dulu, baru berikutnya simplex. Oke, program linear itu sendiri didefinisikan sebagai teknik penyelesaian masalah optimasi sumber daya yang terbatas. Perhatikan kata optimasi di sini. Kata optimasi di sini berarti dia optimasi ada nanti maksimasi dengan minimasi. Maksimasi itu berarti nanti kalau kita cerita keuntungan atau cerita laba ya, cerita laba, keuntungan itu kita akan cerita maksimasi. Tapi kalau kita cerita biaya atau kerugian itu berarti kita ceritanya minimasi gitu, minimasi. Jadi memaksimalkan untung dengan meminimalkan biaya. Tergantung permasalahannya, apakah maksimasi atau minimasi. Oke. Program linear menggunakan model matematis yang menjelaskan masalah yang akan diselesaikan. Jadi nanti kita akan membentuk model matematis. Model matematisnya ini bersifat fungsi linear, yang dimana kalau kita cerita fungsi linear itu berarti nanti dia ada persamaan linear. Persamaan itu berarti nanti pengalinya itu variabel berpangkat 1, kira-kira gitu loh. Kata linear berarti seluruh fungsi matematis berbentuk merupakan fungsi linear. Ini yang tadi saya bilang fungsi linear itu berarti nanti persamaannya, fungsi linear itu berbentuk persamaan, persamaannya itu persamaan linear, berarti nanti variabelnya berpangkat 1. Dan kata program berarti perencanaan kegiatan untuk mendapatkan hasil optimal. Artinya program linear bagaimana kita memprogram atau merencanakan penyelesaian masalah dengan menggunakan fungsi linear. Itu kira-kira artinya seperti itu program linear. Jadi kalau misalnya nanti kalian kebingungan bagaimana membentuk fungsinya, setelah saya jelaskan nanti, boleh konsultasi langsung ke saya, datang aja ke kampus, nanti saya buat jadwalnya. Oke. Dalam program linear ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama ini ada variabel keputusan, kemudian ada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Inilah yang untuk membangun persamaan itu. Yang pertama variabelnya. Variabel keputusan merupakan variabel yang dibentuk untuk menguraikan keputusan-keputusan yang akan dibuat. Ini hanya yang perlu kita ketahui adalah mana yang akan menjadi variabel. Variabelnya bebas. Boleh XY, boleh X1, X2, X3, boleh ABC, terserah kalian variabelnya. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi X, apa yang menjadi Y, atau apa yang menjadi X1, atau apa yang menjadi X2. Clue-nya, biasanya variabel itu akan disematkan dalam kalimat tanyanya. Dalam kalimat tanya. Oke, berikutnya fungsi tujuan. Fungsi tujuan merupakan fungsi yang memodelkan variabel keputusan yang akan dioptimasi. Jadi ini tujuan nanti mengarah apakah dia maksimasi atau minimasi. Apa yang menjadi faktor mendapatkan nilai maksimal itu, atau apa aja faktor yang mendapatkan nilai minimal. Yang berikutnya, terakhir fungsi kendala. Fungsi kendala adalah memodelkan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Ini nanti keterbatasannya bisa jadi dari bahan, bisa dari keterbatasan waktu, bisa jadi keterbatasan sumber daya pekerja atau sumber daya manusianya. Jadi banyak kali yang menjadi kendala. Kita lihat untuk contoh soalnya, seperti yang saya bilang tadi, contoh soal pertama ini saya akan ambil dari modul yang sudah saya share. Saya akan bantu menyelesaikannya, menjelaskan penyelesaiannya. Untuk berikutnya tuh kasus berikutnya, hari ini kan maksimasi ya. Untuk berikutnya kasus minimasi itu saya akan buat soal sendiri, kemudian saya akan jelaskan langsung proses pengerjaannya dari awal sampai akhir. Jadi belum ada penyelesaiannya. Ini kalau ini kan sudah ada, saya tinggal jelaskan aja. Oke, kita masuk di contoh soalnya, ini kasusnya masing-masing, nanti boleh dibuka di modulnya. Yang dari Universitas Veteran Jogja itu.
PT Lacuna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Jadi ada dua kain yang diproduksi, kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku, benang sutra dan benang wol. Jadi ada bahan bakunya dua, benang sutra dan benang wol. Kemudian diperlukan juga tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kilo, jadi bahan bakunya untuk benang sutra 60 kilo, sedangkan untuk benang wol per harinya tersedia 30 kilo, sedangkan tenaga kerjanya hanya 40 jam per hari. Mungkin maksudnya di sini 40 jam per hari ini bukan satu orang ya, bukan satu orang, 40 misalnya dibagi berapa orang, jadi kira-kira misalnya dibagi 8, berarti 5 orang bekerja, kira-kira seperti itu. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan tenaga kerja dilihat dalam tabel berikut. Ini lihat. Jadi dari tabel ini kita bisa lihat untuk membuat kain sutra, apa aja bahan bakunya dan berapa yang dibutuhkan. Sedangkan untuk membuat kain wol, apa aja yang harus dibutuhkan. Coba kita lihat. Di sini ada untuk kain sutra. Membuat kain sutra, bahan bakunya hanya kain sutra saja. Kemudian tenaga kerjanya, nih, butuh 2 tenaga kerja. Kemudian, sedangkan untuk kain wol, benang sutranya diperlukan 3, sedang benang wolnya sendiri diperlukan 2, kemudian untuk tenaga kerjanya 1. Tadi ini apa ya yang maksimumnya ya? Jadi benang sutra benang sutra yang tersedia 60 kilo, benang wolnya yang tersedia 30 kilo. Alokasi yang kedua ini bisa dilihat di sini. Benang sutra dibuat untuk kain sutra, sedangkan untuk kain wol, dia pakai benang sutra juga dan juga pakai benang wol. Nah, kita lihat nanti bagaimana membentuk persamaan dari keterbatasan ini. Jadi nanti di sini nampak ya, ini kan terbatas. Ini berarti nanti akan jadi fungsi kendala yang ini. Oke, berikutnya. Kita lihat. Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra. Jadi kain sutra ini keuntungannya 40 juta. Sedangkan untuk kain wol 30 juta. Nih, 30 juta untuk kain wol. Berarti keuntungannya 40 juta kain sutra, sedangkan untuk kain wol 30 juta. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang bisa diperoleh bisa maksimal. Artinya kita akan berpikir bagaimana caranya mendapatkan keuntungan paling maksimal jika diketahui keterbatasannya seperti ini, sedangkan keuntungannya 40 juta untuk kain sutra, 30 juta untuk kain wol. Kalau kita perhatikan, kain sutra ini keuntungannya paling besar, 40 juta. Kain wol lebih sedikit keuntungannya. Padahal kalau kita lihat pemakaian bahan bakunya paling banyak di kain wol. Pemakaian bahan bakunya paling banyak di kain wol, sedangkan kain sutra sedikit pemakaian bahan bakunya. Bisa lebih banyak kita buat kain sutra daripada kain wol. Cuma lihat lagi untuk tenaga kerja di sini untuk kain sutra diperlukan 2, lebih banyak untuk pemakaian tenaga kerjanya, sedangkan untuk kain wol dia 1. Jadi artinya kalau kita pun buat banyak kain sutra, artinya kita nggak akan bisa buat banyak karena ada keterbatasan tenaga kerjanya juga gitu. Kita mau buat kain wol, mau buat banyak, masalah tenaga kerjanya cuma sedikit, tapi bahan diperlukan banyak. Jadi bagaimana menentukan supaya dapat keuntungan maksimal? Jadi yang ditanya berapa kain sutra yang akan kita produksi dan berapa kain wol yang akan kita produksi. Berarti nanti yang menjadi variabel keputusan adalah karena yang ditanya di sini adalah keuntungan dari jenis produk, maka yang kita variabelkan atau yang akan kita bentuk adalah variabel untuk keputusannya kain sutra dan kain wol. Kain sutra keuntungannya berapa, kain wol keuntungannya berapa. Oke, kita lihat pembentukannya. Oke, yang pertama, tentukan variabel. Tadi saya sudah bilang, variabelnya berarti apa yang diproduksi kain sutra dan kain wol, kita variabelkan aja, X1 itu berarti kain sutra, X2-nya kain wol. Kemudian fungsi tujuan dibuat ini Z-max, berarti maksimasi, berarti keuntungan maksimal. Keuntungannya dia dapat dari mana? Kita lihat. Keuntungannya tadi 40 juta untuk kain sutra. Kain sutra tadi X1, berarti 40 X1. Kemudian didapatkan juga dari kain wol. Kain wol itu 30 juta. Kain wol tadi X2 berarti 40
X1 ditambah 30 X2. Kita lihat. Di sini dia. 40 X1 ditambah 30 X2. Artinya ini keuntungan, bagaimana mendapatkan keuntungan maksimal atau Z maksimal dengan hasil dari 40 juta kain sutra ditambah keuntungan 30 juta kain wol. Jadi ini variabelnya, ini yang menjadi fungsi tujuan. Ini jadi fungsi tujuan ya. Oke. Kemudian untuk fungsi kendala kita ambil dari tabel tadi. Kita lihat untuk benang sutra. Benang sutra kalau kita pakai di sini untuk kain sutra dengan kain wol, kalau kita pakai tadi kain sutra X1 ya, kain wol ini X2. Berarti 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. Kita lihat di sini. Ini dia. Kita lihat di sini. 60. Oke, sekali lagi kita lihat. 2X1 ini 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. Kenapa X1? Karena tadi kain sutranya X1. Lihat. Kain sutranya X1, kain wol-nya X2. Berarti di sini 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. Inilah dia variabelnya. Jadi di sini dibuat bukan sama dengan, tapi yang lebih kecil sama dengan ya. Persamaannya di sini tadi, yang persamaan ini. Yang ini perdisamanya. Kenapa lebih kecil sama dengan? Kenapa lebih kecil sama dengan? Karena ini tadi kita buat kasusnya kan dia ini kendala ya. Tidak boleh lebih dari sini karena yang tersedia ini hanya 60. Kasusnya itu maksimasi. Jadi paling banyak itu yang bisa dipakai itu 60. 60 yang bisa dipakai. Jadi makanya di sini lebih kecil sama dengan angkanya. Artinya benang sutra itu bisa dimanfaatkan dengan seperti ini untuk benang sutra paling banyak 60 untuk memproduksinya untuk produksinya untuk dua produk yang tadi 2X1 tambah 3X2 lebih kecil sama dengan 60. Oke. Kemudian kita masuk ke persamaan kedua, benang wol. Tadi bahan bakunya benang wol. Benang wol juga terbatas. Kita lihat untuk benang kain sutra. Untuk produk kain sutra di sini tidak dipakai. Berarti X1-nya 0. Karena di sini kan kosong ya, tidak terpakai. Berarti X1-nya 0. Sedangkan untuk kain wol, benang wol membutuhkan 2. Berarti nanti ada 2X2. Ini X1-nya tidak ada karena 0, berarti hanya ada X2. 2X2 berarti ini sama dengan 30, lebih kecil sama dengan 30. Berikutnya, kita lihat. Ini dia. Jadi X1-nya tidak ada. Kenapa? Karena tadi tidak digunakan. Artinya, untuk membuat kain sutra tidak dibutuhkan benang wol. Coba lihat ini. Ini ya, kain sutra. Tidak dibutuhkan benang wol, makanya di sini X1-nya kosong. Karena X1 kosong, berarti fungsi kendala yang kedua hanya ada X2. Ini. Berikutnya, untuk keterbatasan waktu. Tenaga kerjanya. Dibutuhkan. Ini untuk 40 jam ya, 40 jam yang tersedia. 2X1, ini X1 tadi kain sutra, 2X1 ditambah 1X2. Kalau 1X2 nggak perlu dibuat satunya, langsung aja X2. Berarti 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 40 jam. Lebih kecil sama dengan 40 jam. Jadi dua ini dikombinasikan, paling banyak itu 40 jam. Tidak boleh lebih dari 40 jam. Makanya lebih kecil sama dengan kita lihat. Ini 2X1 karena tadi X2-nya ini untuk benang wol tadi satu jam aja, satu orang aja, tidak perlu di sini buat angka 1. Makanya di sini X langsung dibuat X2. Jadi 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 40. Tidak boleh lebih dari 40. Gitu kira-kira maksudnya. Kemudian kita lanjut ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu ada di sini. Ada di apa? Sebentar. Saya ganti share screen-nya. Oke, ini penyelesaiannya. Jadi kalau kita lihat ini tadi fungsi kendalanya, ini tadi ya, fungsi variabelnya, kemudian fungsi tujuan sama dengan yang tadi, kemudian ini fungsi kendala. Penyelesaiannya kita mulai langkah pertama dengan membentuk grafik.
Untuk membentuk grafik, kita harus menentukan titik koordinatnya dulu dari masing-masing persamaan. Ini dibuat untuk persamaan 1, ini persamaan 2, yang ini persamaan 3. Cara membuat koordinat itu gampang sekali. Jadi kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Untuk menentukan titik koordinat X1 dengan titik koordinat X2. Kita mulai di sini. Jika X1 sama dengan 0, anggap aja tulisannya jika. Jika X1 sama dengan 0, berarti X2-nya ini 3X2 sama dengan 60. Berarti 60-nya, kalau ditanya X2-nya berapa, berarti 60 bagi 3 sama dengan 20. Jadi yang dipakai hanya ini. Gitu. Yang dipakai hanya ini. Jika X1 sama dengan 0, berarti persamaannya hanya ini, yang biru ini aja. 3X2 sama dengan 60. Berarti X2-nya hanya ini, 60 dibagi 3 sama dengan 20. Artinya nanti titik koordinatnya untuk X1, 0,20. Kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya. Jika X2 sama dengan 0, ini X2-nya sama dengan 0 nih. X2 sama dengan 0, berarti yang dipakai hanya ini dengan ini. Gitu. Ini berarti 2X1 sama dengan 60. Ini kan jadi 0, X2-nya 0. 2X1 sama dengan 60. Berarti X1-nya ya ini. X1, 60 bagi 2, 30. Artinya nanti untuk titik X2-nya sama dengan 0,30. Ini nanti 0,30. Di sini tidak ada dituliskan. Harusnya ada ya. Namanya koordinat itu berarti nanti sama seperti sumbu X, sumbu Y. Nanti di sini titik pertama untuk X1 berarti 20,0, ini titik 2, ini berarti 0,30. Ini koordinatnya. Berikutnya ini ya. Ini kita lihat untuk persamaan yang kedua, karena dia satu variabel aja, cuma ada X1, X2 aja, nggak ada X1-nya, berarti 2X2 lebih kecil sama dengan 30, X2-nya 15. Oke, kita masuk untuk persamaan ketiga. Persamaan ketiga, 2X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 40. Jika X1-nya 0, berarti yang tersisa hanya ini, berarti X2 sama dengan 40. Karena X2-nya ini tidak ada konstanta pengalinya, nggak ada konstantanya, berarti dia langsung aja X2 sama dengan 40, berarti ini sama 40. Dan sedangkan ini, untuk berikutnya, jika X2 sama dengan 0, X2-nya 0, ini berarti 0, berarti 2X1 lebih kecil sama dengan 40. Berarti X1-nya 40 dibagi 2 sama dengan 20. Oke, berarti sudah dapat titiknya. Ini tadi untuk titik X1 berarti 0,20. Ini berarti ini berarti tadi titiknya 20,0. Ini X1, kita lihat dulu nih sumbu X-nya. Oh, X1-nya kan untuk sumbu X, X2 ini untuk sumbu Y, berarti pas. Untuk sumbu X, untuk X1 berarti ini X2 ya. X2 berarti sumbu Y ya, sumbu Y ini berarti 0,20, ini berarti 30,0. Kita lihat dulu mana garisnya. Untuk persamaan yang ini. Untuk persamaan ini. Kita lihat dulu yang mana garisnya. Yang pertama titiknya ini titik X2 20 0,20. Ini berarti 0, ini kan berarti 0 ya. Kalau garis ini berarti kan semuanya 0,20, berarti ini. Yang ini yang saya tandain ini. Nah, inilah dia titiknya. Ini titik 20. Kemudian untuk X1, X1-nya 30, berarti X1 30,0. X1-nya 30,0. Ini X1, ini berarti dia 30. Makanya garisnya coba dilihat ini, garisnya. Garisnya, ini nggak bisa ditarik pula nih. Garis ini di sini. Garisnya di sini. Jadi sumbu X-nya, X1-nya dia 30, sumbu X2-nya dia 20. Berikutnya, persamaan kedua. Coba lihat ini ya, ini tadi garis yang pertama ini. Ini dibuat jadi persamaan 1. Lihat ini, persamaan 1. Berarti garis 1. Garis 1 diambil dari titik 20 dengan 30. Titik 20 untuk X2 dan titik 30 untuk X1. Ini dia. Inilah garisnya. Oke. Berikutnya, persamaan kedua, X2 sama dengan 15. X1-nya kan nggak ada. X2 sama dengan 15, ini garis ini. Garis ini, X2 sama dengan 15. X1-nya nggak ada, berarti nggak bisa miring. Dia cuma bisa garis lurus. Inilah dia dibuat jadi persamaan 2. Ini garis kedua. Berikutnya, garis ketiga. 2X1 tambah X2. X2-nya 40. X2-nya 40, ini 40, X2.
ini 40. X1-nya 20, berarti ini 20. Tarik garis dari 40 ke 20. Kita tarik garisnya, jumpa ini. 40 dengan 20. Oke, karena persamaannya tadi ada 3, berarti ada 3 garis yang terbentuk. Ini garis persamaan 1, yang ini, garis persamaan 1, 30 dengan 20, ini atau 20 dengan 30. Garis persamaan 2, yang 15 saja, X2-nya 15. Kemudian persamaan ketiga, yang X2-nya 40, X1-nya 20. Ini dia. 3 garis. Kalau kita perhatikan, 3 garis ini membentuk beberapa titik. Titik yang pertama ini titik koordinat awal, 0 dengan 0. Titik yang kedua, lihat ini, titik B. Titik B ini jelas, titik B ini berarti X1-nya 0, X1-nya 0. X1-nya 20, Y-nya 0. Kenapa Y-nya 0? Karena semua yang di garis ini, ya, garis 0 ini, Y-nya 0. Semua yang di garis ini, yang di garis ini berarti X1-nya 0. Maaf ya, saya sering terbalik ini. Kalau X1 ini berarti sumbu X, kalau X2 ini berarti sumbu Y. Jadi kalau misalnya di garis X1 ini, di garis X1, tepat di garis S1, itu berarti sumbu Y-nya, sumbu X2-nya 0. Sedangkan di sini, untuk di garis X2, ini garis X2 ini sampai ke bawah terus, itu yang berubah hanya untuk nilai X1-nya saja, nilai X2-nya saja. X1-nya tetap 0, ini kalau di garis ini. Kalau yang di sini, yang berubah hanya nilai X1, X2-nya tetap 0, ini garis ini. Oke, kita lihat berarti titiknya jelas, ini titik 0 dengan 0, ini titiknya untuk X1-nya 20, X2-nya 0, ini ya, X1-nya 20, X2-nya 0, kemudian ada C, ada titik C. Titik C ini tidak diketahui berapa koordinatnya. Kenapa? Karena dia di sini, tidak diketahui. Bagaimana menentukan titik koordinat ini? Bagaimana menentukan titik koordinat C? Sama juga D, D juga tidak tahu berapa koordinatnya. Ini titiknya titik berapa perpotongannya, ini juga berapa perpotongannya. Untuk menyelesaikannya, nanti kita menggunakan metode substitusi atau metode eliminasi. Kita lihat aja nanti di modul ini apa yang dia gunakan. Oke, berikutnya ada titik E. Titik E ini yang ini, titik E. Titik E ini sudah jelas ya, titik E. Kok titik E ini kan ini tadi 15 ya? X2-nya 15, X1-nya otomatis 0 karena dia di garis X2. Karena kan dia titiknya di garis X2, otomatis X1-nya 0, X2-nya 15. Ini dia. Jadi kita hanya perlu mencari koordinat berapa koordinat titik D dan berapa koordinat titik C. Kita lihat. Di sini pasti ada penyelesaiannya. Dia langsung ke nilai Z titik ekstrim. Titik ekstrim istilahnya di sini. Sebenarnya titik potong sama aja. Dia mulai dari titik A. Titik A ini tadi, 0 dengan 0. Gak usah dihitung, kan nilainya 0. Kemudian kita lihat. Titik B tadi yang ini. Tadi yang saya bilang, X1-nya 20, X2-nya 0. Kita lihat. X1-nya 20, X2-nya 0. Kenapa 0? Seperti yang saya bilang, kalau dia sejajar dengan garis X1, berarti X2-nya selalu 0. Begitu juga kan yang tadi. Kalau dia sejajar terus atau berada di garis X2, berarti X1-nya 0. Oke. Kita lihat. X1-nya 0, X1-nya 20, X2-nya 0. Kita masukkan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan tadi yang ini, untuk ngitung berapa keuntungannya. Kita lihat keuntungannya. Berarti 20 untuk X1, 0 untuk X2. Jadi kalau dihitung, Z max-nya 40 kali 20 ditambah 30 kali 0. Ini 40 diambil dari fungsi tujuan tadi, yang ini, yang fungsi tujuan ini tadi, 40 X1 ditambah 30 X2, berarti 40 dikali 20, X2-nya 0, berarti 30 dikali 0. Ini dikali 0, hasilnya 0, 40 kali 20, 800. Itu hasilnya untuk titik B. Kemudian kita lihat titik C. Titik C ini tadi yang tidak diketahui koordinatnya. Nggak tahu di koordinatnya, karena itu merupakan perpotongan antara persamaan 1 dengan persamaan 3. Ini, garis persamaan 1 dengan garis persamaan 3. Jadi nggak diketahui titik potongnya. Kita selesaikan dengan metode eliminasi di sini. Cara mengeliminasi kita gunakan persamaannya tadi. Kita lihat ini.
Ini kan garisnya tadi dari garis 1, persamaan 1, dan garis persamaan 3. Nih. Persamaan 1 dengan persamaan 3. Berarti yang kita selesaikan adalah persamaan 1 dengan persamaan 3. Persamaan 1 tadi, 2x1 tambah 3x2 lebih kecil 60. Sedangkan persamaan 2, 2x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 40. Kita lihat dulu. Ini persamaannya. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60, kemudian 2x1 tambah x2 sama dengan 40. Ini kita gunakan metode eliminasi, tinggal dikurang ya, dikurang. Kita lihat 2x1 dengan 2x1 habis. 2x1 kurang 2x1 habis, berarti ini tinggal yang ini. Ini aja, 3x2 sama dengan 60, x2 sama dengan 40. 3x2 dikurang x2 berarti, ini kan ada satunya, nilai 1 tadi. 3 kurang 1 berarti 2x2. 60 kurang 40 sama dengan 20. Berarti di sini 3x2 sama dengan 60 dikurang x2 sama dengan 40, hasilnya 2x2 sama dengan 20. Kalau 2x2 sama dengan 20, berarti x2 sama dengan 20 dibagi 2, hasilnya 10. Berarti x2-nya 10. Ini dia. Kalau sudah dapat x2-nya 10, kita tinggal masukkan aja ke persamaan ini. Persamaan ini tadi. X2-nya sudah diketahui, 10. Berarti 2x1 tambah 3x2, 60. 2x1 ditambah 3 kali 10, di 10 dari mana? Dari sini, x2-nya kan 10 nih. Berarti 3x2 berarti 3 kali 10, sama dengan 60. Berarti 2x1 ditambah 3 kali 10 ditambah 60 sama dengan 60, ditambah 30 sama dengan 60. Berarti kan di sini udah dapat, ini hasilnya 30, ini sudah selesai. Kemudian 2x1 ini bisa dipindahkan, 60 dikurang 30. Ini 60 dikurang 30. Kenapa dikurang? Karena kalau pindah kemari, 30-nya dipindahkan kemari, hasilnya kan jadi negatif. Dipindahkan berubah tanda jadi negatif, jadi 60 kurang 30 sama dengan 30. 2x1 sama dengan 30, berarti x1-nya 30 dibagi 2, ini berarti 15. X1-nya 15. Berarti sudah diketahui hasilnya x2-nya dapatnya 10, x1-nya 15. Tinggal kita masukkan ke fungsi tujuan tadi. Fungsi tujuannya tadi, z max, ini z-nya sama dengan 40 x1 tambah 30 x2, sama dengan yang ini tadi. 40 x1 tambah 30 x2, sama dengan 40 kali x1-nya 15, ini, x1-nya 15, tambah 30 kali x2, 30 kali x2-nya 10. Ini dia, 40 kali 15 tambah 30 kali 10 sama dengan 600, ditambah 300 berarti 900. Oke. Berikutnya, ini berarti titik C ya. Titik C hasilnya 900. Titik B tadi 800. Kita lihat, siapa tahu titik D lebih tinggi. Titik D yang ini. Titik D ini, lihat, kita menyelesaikan titik D. Titik D bisa kita selesaikan dengan menyelesaikan, menentukan titik potongnya dari persamaan 1 dengan persamaan 2. Lihat ya. Kalau C tadi persamaan 1, kan yang dibentuk ini persamaan 1 ya, garisnya nih. Titik potongnya dibentuk dari persamaan 1 atau garis 1 yang dipotong dengan garis ketiga. Ini dia, garis ketiga. Sedangkan titik D ini dari garis 1, dari garis 1 atau dari persamaan 1 ini dipotong dengan persamaan kedua atau garis kedua. Kita lihat ya. Jadi persamaan 1 dengan persamaan kedua. Persamaan satunya tadi 2x1 tambah 3x2 60, sedangkan persamaan 2-nya x2 sama dengan, lebih kecil sama dengan 30. Kita lihat di sini. Oke. 2x2 sama dengan 30. X2-nya sama dengan 15. Dia langsung aja dimasukkannya kemari, ya. 2x2 sama dengan 30, x2-nya sama dengan 15. Ini dari mana? Dari persamaan yang ini. Ini 2x2 lebih kecil sama dengan 30. Jadi langsung ke persamaan itu diselesaikannya, tinggal masuk ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi yang ini. 2x1 tambah 3x2 lebih kecil sama dengan 60. Dia masukkannya aja langsung. 2x1 ditambah 3x2. X2-nya ini 15, sudah ketahuan di atas ini. Sudah diketahuan di sini x2-nya 15, jadi tinggal masukkan aja sini ya. Di sini kan nampak nih. Tinggal masukkan aja 2x1 tambah 3x2, 3x2, x2-nya 15, berarti 3 kali 15 sama dengan 60. 2x1 sama dengan 2x1 tambah 45, 3 kali 15 sama dengan 60. Dan berarti di sini 2x1 sama dengan 60 di
dikurang 45, ini pindah ya, ini pindah kemari, jadi negatif 60 dikurang 45 berarti 2x1 sama dengan 15. X1-nya berarti 15 dibagi 2 berarti 7,5. Ini 2x1 sama dengan 15, berarti x1-nya berarti 15 dibagi 2, 75. Berarti ketahuan di sini x1-nya 7,5, sedangkan x2-nya 15. Tinggal hitung aja. Masukkan ke Z yang tadi. Untuk yang ke Z ini tadi ya, ini Z. 40x1 ditambah 30x2 tadi. X1-nya 7,5, X2-nya 15, berarti 40 kali 7,5 hasilnya 300. Kemudian 30 kali 15 hasilnya 450, 300 tambah 450, 750. Berikutnya titik yang terakhir. Titik yang terakhir, titik A, B, C, D, E. Titik E, ini dia, titik E. Titik E ini berarti berada pada sumbu X2. Kalau berada sumbu X2, berarti X1-nya 0. X2-nya 15. Jadi yang ada hanya X2. Kita lihat, hanya ada yang X2 ya. X2-nya tadi berapa? 15. 30 kali 15. X2-nya 15. Lihat ini di grafiknya. Ini kan 15 X2-nya. X1-nya 0 karena pas di sini. Nah, jadi kita hitung. X1-nya 0, X2-nya 15, tinggal masukkan aja 40 kali 0, tambah 30 kali 15, hasilnya 450. Kemudian dilihat, titik A hasilnya kosong, titik B 800, titik C 900, titik D tadi 750, dan titik E 450. Kita lihat karena ini dia masing-masing, lihat mana paling tinggi, yang paling tinggi 900, maka 900 inilah dianggap yang paling optimal. Kira-kira seperti itu. Untuk kasus yang pertama maksimasi. Untuk berikutnya, untuk video berikutnya, saya akan menjelaskan kasus minimasi, nanti ini langsung saya selesaikan, mudah-mudahan lebih paham. Ini untuk materi minggu sebelumnya ya. Untuk minggu berikutnya akan saya buat berikutnya. Oke, sampai sini dulu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.